berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kita boleh bersama-sama kembali dalam Rest and God. Kita akan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama melalui pujian penyembahan kita. Dan kita membuka hati pikiran kita terhadap kebenaran firman Tuhan yang akan memberi kita pencerahan malam hari ini. Apapun pergumulan dan situasi yang kita hadapi, kita percaya kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberi pertolongan. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita hampiri Dia dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, kami bersuka cita anugerah-Mu yang luar biasa. Tidak pernah berkurang sedikit pun situasi dan masalah apapun yang kami hadapi. Engkau tetap menyertai kami, Engkau mendukung kami, bahkan Engkau memberi kami pertolongan. Terima kasih untuk sepanjang hari ini kami sudah berjerih lelah dengan semua pekerjaan, semua aktivitas kami. Malam hari ini kami boleh kembali menghampiri Engkau. Biarlah dari hati kami yang tulus ikhlas, kami boleh mempersembahkan korban syukur kepadamu, karena Engkau layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan dari kami semuanya. Kami juga membawa semua pergumulan hidup kami kepadamu, karena kami sangat percaya di dalam Engkau ada kelegaan, di dalam Engkau ada pertolongan, di dalam Engkau ada jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hanya dekat-Mu kami aman Tuhan, hanya dekat Allah saja kami tenang. Malam ini kami mau hampiri tata-Mu Tuhan, hadirat-Mu mengalir, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu
hadirat-Mu yang maha kudus. Roh-Mu menjamah setiap kami. Roh-Mu yang menjadikan kami baru hanya untuk memuliakan-Mu, Yesus. Haleluya. Oh, haleluya, Jesus. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Oh, kami mengucap syukur. Terima kasih, Yesus. Engkau ajaib. Haleluya. Oh Lord. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ada sebuah istilah, mulutmu adalah harimaumu. Pentingnya kita menjaga perkataan. Karena ada banyak masalah dialami oleh orang-orang tertentu karena dia tidak bijaksana dalam berkata-kata atau menuliskan perkataan-perkataan melalui medsos atau melalui hal-hal yang lain. Sebelum kita melihat apa kata Tuhan tentang hal ini, saya beri kesempatan bagi yang mau sharing, silakan. Iya Pak, saya pernah membaca satu berita Pak, itu lumayan sih cukup gempar waktu itu di sosmed, bahwasanya ada seorang suami yang dia memergoki istrinya sedang bersama seorang pria, dan itu istilahnya digerebek sih ya. Nah, terus istrinya merasa tidak melakukan hal seperti yang dia katakan, dan istrinya menuntut dia, dan memang akhirnya sih dia jadi kena kasus UU ITE ya, pencemaran nama baik Pak. Dan dia yang sangat kasihannya lagi, dia sampai di penjara Pak. Itu gimana tuh Pak? Dia menuliskan itu, menuliskan di medsos maksudnya ketika lihat istrinya bersama laki-laki lain. Dia panggil wartawan sih Pak, jadi akhirnya semua orang bisa melihat. Ya, semua komentar-komentar yang salah apalagi di masa sekarang ya, kalau itu diposting di medsos dan semua orang bisa dengar, kalau orang tidak bijaksana, tidak hati-hati dan itu salah, dianggap sebagai pencemaran nama baik orang lain, dianggap sebagai fitnah atau hal-hal yang lain, pasti dia bisa kena kasus hukum kalau di masa sekarang. Dan Alkitab juga sudah mengingatkan pentingnya kita menjaga lidah kita berkata-kata. Lah kalau zaman dulu memang kan hanya tradisi lisan, kalau sekarang kan sudah tradisi tulisan. Jadi perkataan bisa diucapkan dengan berbagai cara seperti itu. Tapi prinsipnya sama. Lidah orang itu kan seperti senjata.
senjata itu bisa dipakai untuk sesuatu yang benar dalam peperangan atau untuk buat kejahatan. Tergantung orang menggunakannya. Karena bisa juga kan dipakai untuk bunuh orang senjata, tetapi bisa juga dipakai untuk sesuatu yang memang berguna dalam peperangan yang seharusnya. Sebagai orang Kristen, kita diingatkan oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh bisa menggunakan lidah kita dengan cara yang benar, yang bijaksana. Di Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai 10 mengingatkan kita seperti itu. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi ada penekanan, hal ini tidak boleh terjadi. Apa yang tidak boleh terjadi? Dari mulut yang sama, dari lidah yang sama, memuji Tuhan, tetapi dari lidah yang sama itu mengutuk manusia yang diciptakan Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Dari mulut kita keluar berkat, tetapi juga keluar kutuk. Itu yang tidak boleh. Kita harus sungguh-sungguh menjaga lidah kita ini supaya benar-benar yang keluar hanya berkat, yang keluar adalah pujian bagi Tuhan. Kan aneh, kita memuji Tuhan, kita kagum dengan Tuhan yang luar biasa, yang mencintai manusia, yang rela berkorban untuk menebus dosa manusia. Lalu kita mencaci maki manusia yang dicintai Tuhan itu. Bagaimana mungkin kita berkata kita mengasihi Tuhan, tetapi kita mengucapkan kata-kata kutuk, kita mencaci maki, menghina orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sesuatu yang tidak boleh terjadi, seharusnya tidak seperti itu, ya. Bagaimana kita menggunakan lidah kita untuk mengucapkan kata-kata berkat, Pak? Kita mesti menggunakan lidah kita dengan cara bijaksana, ya. Kalau kita baca perikop secara lengkap tadi yang saya bacakan tadi di Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12, kita ada dua hal penting yang Tuhan ingatkan. Yang pertama, kita harus kendalikan lidah kita. Karena lidah itu diibaratkan di situ kan seperti kekang yang ditaruh di mulut kuda, atau seperti apa itu, kendali, kemudi kapal. Ada juga di situ disebutkan di ayat yang kelima itu seperti api. Gambaran ini semuanya menunjukkan sesuatu yang bisa menggerakkan sesuatu, bisa memberi pengaruh yang sangat besar sekali, tetapi harus dikendalikan. Karena tali kekang kuda kan harus dikendalikan supaya kuda tidak liar, supaya kuda itu larinya terarah seperti tujuan yang penunggangnya pengen dia kemana. Demikian juga kemudi kapal, itu kan mengarahkan kapal itu kemana, itu harus dikendalikan kemudinya. Atau api juga harus dikendalikan. Api itu bisa membakar hutan, bisa membakar rumah kalau tidak dikendalikan. Tetapi api yang dikendalikan itu sangat bermanfaat. Ibu-ibu masak dengan api, ya kan? Api itu sangat bermanfaat, tetapi kalau tidak dikendalikan, maka bisa membakar apa saja yang ada di dekatnya. Berarti itu bicara pentingnya mengendalikan lidah kita. Mengendalikan mulut kita mau berkata-kata seperti apa. Kalau kita baca ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ini luar biasa. Kalau kita belajar mengendalikan lidah kita agar tidak mengucapkan kata-kata yang mencaci maki, kata-kata yang mengutuk orang, tetapi mengucapkan kata-kata yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, kata-kata berkat, itu kita akan alami perubahan. Sebab di situ dikatakan kita ini bersalah dalam banyak hal, tetapi kalau kita mampu mengendalikan perkataan kita itu makin hari menjadi orang yang semakin sempurna. Makanya kalau kita ingin lihat kesempurnaan orang, lihat aja dari kata-katanya.
Terutama kata-kata yang diucapkannya ketika dia sedang tertekan, ketika dia lagi salah paham, ketika dia lagi beda pendapat, ketika ada seseorang yang mungkin berkata-kata atau bersikap buruk terhadap dia, coba lihat bagaimana reaksi dia. Dan reaksi orang itu biasanya akan nampak dari gestur tubuhnya, kemudian dari ekspresi wajahnya, mulai kelihatan itu kira-kira kondisi emosinya seperti apa, dan mulai benar-benar terlihat kondisi emosinya, jiwanya, batinnya gimana ketika dia mulai berkata-kata. Makanya kalau kita ingin mengendalikan dalam banyak hal hidup kita, mulai dari lidah kita aja lah dulu. Ya. Kalau kita ingin supaya bisa memimpin anak-anak kita, para orang tua ya, kendalikan lidahmu. Kalau ingin anak-anak itu bisa kita pimpin dengan baik, ibu-ibu kendalikan lidahmu. Kalau ingin bapak-bapak istrimu itu baik-baik saja, kendalikan lidahmu. Para pemimpin juga begitu, kalau ingin anak buahnya itu bisa dipimpin dengan baik, mulailah kendalikan lidahmu sebelum mengendalikan orang lain. Karena kalau kita bisa kendalikan lidah kita, kemudian kata-kata kita yang keluar kata-kata berkat, yang meneguhkan iman seseorang, yang memotivasi sesuatu yang baik, yang mendatangkan kemuliaan nama Tuhan, berarti kan sesuatu yang benar. Itu akan menyentuh hati orang dan orang bisa kita pimpin, kita bisa arahkan. Ada orang kadang-kadang begitu bangga habis mencaci maki orang lain. Merasa dia lebih kuat, lebih hebat. Puas. Iya, dia hanya puas, tetapi dia kalah sebenarnya. Dia kalah. Orang yang dicaci maki memangnya selalu peduli. Mungkin kita mencaci maki dia, dia dengar aja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bahkan dalam hatinya dia nyumpah-nyumpahin kita itu. Itu. Pernah dicaci maki orang kan? Itu biasanya dalam hati mencaci maki orang itu, nyumpahin orang itu. Akhirnya kita justru dapat respon yang tidak baik, ya. Dan atau mungkin orangnya udah lupa, nggak peduli dengan yang kita maksud, tetapi kita sangat emosi sekali. Wah, tensi kita naik. Jangan-jangan minggu depan jadi memberi pengaruh yang buruk dalam hidup kita karena menekan emosi tadi, gitu kan? Jadi belajar mengendalikan lidah dulu. Kalau kita mengendalikan lidah, maka emosi kita mulai bisa berkurang. Karena prinsip untuk bisa mengendalikan kemarahan apa? Ketika baru panas hati, belum terlalu berkobar, cepat kendalikan. Sebab kalau kita panas hati, kemudian kita luapkan dalam bentuk perkataan-perkataan yang keras, kata-kata yang kasar, kata-kata yang merendahkan, kata-kata caci maki, maka kemarahan itu seperti api, akhirnya membakar jiwa kita dan kita sulit mengendalikannya. Ada ungkapan diam itu emas, dalam konteks ini benar. Dalam konteks ini ya, sebab kadang-kadang nggak benar juga kalau misalnya ya diam terus, gitu kan, diam terus. Iya. Anaknya ditangkap polisi diem aja, itu enggak tanggung jawab gitu. Diam itu emas dalam konteks ini sangat tepat karena memang dalam banyak hal kita tidak perlu terlalu banyak bicara. Kalau memang nggak perlu nggak usah berbicara. Kadang-kadang dengan diam itu orang melihat ada banyak hal dalam diri kita. Diam, ya kalau artinya sebenarnya jangan berkata bahwa kalau kita nggak banyak ngomong, orang nggak menghargai kita. Jangan-jangan terlalu banyak ngomong, orang nggak menghargai kita. Atau saya jadi pendiam, kalau Pak, saya diam terus, kemudian merasa kelihatan bodoh. Justru semakin banyak bicara, semakin kelihatan dia bodoh atau pintar. Semakin kelihatan kebodohannya karena terlalu banyak bicara, ketahuan kan. Kita mesti melihat, bisa kendalikan lidah ya, kapan kita bicara, kapan kita diam. Dan ketika diam jangan merasa kita jadi lemah, kelihatan bodoh, tidak tahu apa-apa. Mungkin itu ada kondisi tertentu, itu lebih baik. Ya. Dan yang kedua, selalu jaga hati. Kalau kita baca di ayat yang 11 ya, 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ini bicara sumber. Perkataan itu sumbernya dari mana sih? Dari jiwa kita dan yang paling dalam dari hati kita. Makanya kata-kata itu mengungkapkan kondisi jiwani kita
dan apa yang ada di dalam hati kita. Supaya bisa mengendalikan lidah kita, maka kita perlu menjaga hati kita. Hati kita mesti kita jaga. Perkataan itu ungkapan hati. Jadi kalau lagi marah itu kan makanya keluar kata-kata yang kasar gitu, karena ada di hati, lagi ada kemarahan. Kita akan mampu menggunakan kata-kata yang akhirnya kata-kata kita mendatangkan berkat kalau hati kita memang dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Kesadaran bahwa Tuhan memberkati kita. Kesadaran bahwa manusia itu dikasih oleh Tuhan, makanya kita berkata-kata yang baik kepada orang lain. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk menjaga hati, dan untuk bisa menjaga hati ini supaya menjadi sumber yang memancarkan berkat, yang memancarkan kebaikan, kita juga mesti menjaga apa yang akan kita taruh di hati kita. Apa yang akan kita taruh di hati kita, supaya hati kita penuh dengan kebaikan, penuh dengan kasih, penuh dengan kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan, maka kita harus membiasakan diri untuk membuka hati terhadap kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau dengar khotbah jangan ngantuk. Buka hati, itu ya, buka hati supaya ada kebenaran Tuhan, ada hikmat Tuhan ada di hati kita. Nah, kalau hati kita diisi oleh kebenaran Tuhan, oleh firman Tuhan, diperbaharui oleh firman Tuhan, nanti yang keluar dari mulut kita kata-kata hikmat Tuhan. Baca Alkitab juga begitu, jangan hanya sekedarnya, benar-benar dicermati apa yang kita baca, kita renungkan, dan kita membuka hati kita. Roh Kudus ajarkan apa kepada kita. Jangan hanya main comot atau hanya mau dengar firman Tuhan yang hanya senang, yang membuat kita ini, telinga kita senang saja. Enggak, apapun yang Tuhan ingin sampaikan, baik ketika kita baca sendiri maupun ketika firman Tuhan dikhotbahkan, percaya itu akan memperbarui hati dan memberi kita hikmat. Kalau itu kita miliki, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita, kata-kata kebenarannya Tuhan, kata-kata yang membuat orang bisa mengalami kebenaran Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan yang penuh kasih karunia itu. Tapi kalau hati kita diisi dengan sesuatu yang jahat, ini menjadi sumber yang memancarkan hal-hal jahat dari mulut kita. Bukan pas keadaan yang formal ya, seperti misalnya orang khotbah. Orang khotbah akan menata kata-katanya. Tetapi coba lihat pengkhotbah, kata-katanya mengeluarkan berkat atau tidak dalam hidup hari-hari. Itu ujian bagi orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Itu juga perlu menguji hati kita. Jaga hati, supaya ketika keluar itu, yang keluar dari mulut adalah hikmat dan kebenaran Tuhan. Yang dikhotbahkan sama dengan ketika dia dalam pergaulan, dalam keseharian, terutama dengan keluarganya. Ya, saya tutup dengan satu kisah yang menurut saya sangat menyedihkan sekali. Ada anak pendeta yang tidak mau ke gereja. Bahkan terutama kalau yang khotbah bapaknya sendiri. Saya pendeta, saya berbagi. Artinya ada situasi yang memang harus kita cermati dari hal ini. Ketika saya ajak ngobrol dia berkata, saya tidak bisa percaya dengan bapak saya. Kenapa begitu? Ketika di mimbar kata-katanya manis, dia bisa sampaikan firman Tuhan dengan kata-kata yang manis. Tetapi ketika di rumah, perkataannya lebih banyak menyakitkan dan caci maki, kasar sekali. Kadang-kadang dia seringkali bahkan mengucapkan sumpah serapah, dan semua penghuni kebun binatang dia absen itu satu-satu. Dia ucapkan. Anak yang paling tahu bagaimana perkataan ayahnya, dan itu membuat anaknya akhirnya hatinya tertutup terhadap Tuhan, keras terhadap kebenaran Tuhan. Sementara bapaknya sebenarnya dipakai dan jadi berkat bagi banyak orang karena khotbahnya bagus. Kata-kata terbaik, khotbah terbaik, saya belajar dari senior saya. Dia nasihati saya. Khotbah terbaik adalah hidupmu sehari-hari. Makanya
khotbah terbaik saya ketika saya ucapkan dengan verbal ya. Yang terbaik adalah kata-kata saya. Mungkin saya sedikit bicara dengan anak saya, dengan keluarga saya, tetapi itu kata-kata yang membuat mereka terberkati, yang membuat mereka tahu yang benar itu seperti apa, yang membuat mereka mengerti jalan-jalan Tuhan, yang membuat mereka menyadari Tuhan sungguh-sungguh mengasihi mereka. Maka tanggung jawab besar bagi saya pribadi untuk menjaga hati dan mengendalikan lidah. Sebab semakin banyak bicara, semakin banyak dosa, semakin banyak kesalahan, semakin nampak kebodohannya. Harus jaga. Sementara seorang pendeta memang tugasnya banyak bicara. Itu berarti harus benar-benar jaga hati. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin membuat orang-orang sekitar kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menemukan kasih Tuhan, dan mereka diberkati dengan kehadiran kita. Mungkin kita tidak punya banyak hal dalam hidup ini. Kita tidak punya banyak uang. Kita tidak punya banyak kekayaan yang kita bisa bagikan kepada orang-orang terdekat kita, kepada anak-anak kita. Tetapi kita punya lidah yang bisa berkata-kata. Pakai lidahmu untuk mendatangkan berkat bagi orang-orang yang mendengarnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terpuji namamu karena Tuhan yang menciptakan lidah kami untuk berkata-kata, untuk berbicara. Kami bersyukur karena Tuhan mempercayakan kami banyak hal, pengalaman hidup, kebenaran-Mu, pengalaman dikasih Tuhan, pengalaman bagaimana Tuhan sungguh luar biasa hadir dalam hidup kami. Biarlah itu ada di hati kami, menjadi kekayaan rohani, kekayaan kebenaran yang luar biasa. Sehingga dari hati kami boleh memancarkan kata-kata yang memuliakan Engkau, kata-kata yang mendatangkan berkat bagi orang-orang yang mendengarnya. Sehingga ketika mereka mendengar perkataan kami, mereka menyadari kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Bapa di surga, ampuni kami kalau melalui perkataan-perkataan kami telah membuat banyak orang menjadi tersandung, membuat banyak orang menjadi sakit hati, membuat orang akhirnya justru tidak mau lagi mengikut Tuhan. Tuhan ampuni perkataan-perkataan kami yang jahat, perkataan-perkataan kami yang melukai orang lain, perkataan-perkataan yang berisi sumpah serapah dan mengutuk orang lain. Tuhan, kiranya Roh Kudus memperbarui hati kami. Roh Kudus juga memberi kami kesanggupan untuk bisa mengendalikan lidah kami, Tuhan. Ajar kami mulai hari ini, sebagai orang tua kami boleh mengucapkan kata-kata berkat, kata-kata yang membuat hati anak kami terbangun, yang membuat anak-anak kami semakin mengasihi Tuhan, semakin kagum dengan Tuhan, mengerti hikmat Tuhan. Pakai kami sebagai pimpinan di perusahaan, di kantor, di mana saja. Biarlah kami juga belajar mengucapkan kata-kata yang memberkati, kata-kata yang membuat orang bisa merasakan dia dikasihi dan menemukan jalan Tuhan. Demikian juga kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah kami juga bisa mengendalikan lidah kami, menjaga hati kami, supaya melalui kata-kata yang kami ucapkan, banyak orang akhirnya boleh mengalami kehadiran Tuhan. Banyak orang boleh disembuhkan, banyak orang bisa dipulihkan. Karena kata-kata yang kami ucapkan adalah kata-kata yang berisi kebenaran Tuhan, hikmat Tuhan, berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ajar kami juga supaya bisa mengendalikan diri. Ketika kami memposting kata-kata, ide-ide, pemikiran-pemikiran di media sosial, supaya kami bisa menseleksi dengan bijaksana. Kami tidak sembarang, tidak gegabah untuk memposting perkataan-perkataan yang justru membuat banyak orang terluka, membuat banyak orang
tersandung dan marah. Tetapi biarlah itu kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang mendatangkan berkat. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkati bangsa kami supaya kebiasaan-kebiasaan saling mencaci maki, kebiasaan-kebiasaan saling membunuh karakter satu sama lain, itu bisa dikendalikan. Itu tidak berlarut-larut Tuhan. Tuhan bekerja memakai setiap usaha pemerintah supaya hari demi hari yang ada di media sosial, di tengah-tengah bangsa ini adalah kata-kata yang membuat bangsa ini semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin setiap kita berkata-kata, orang lain diberkati dan boleh memuliakan nama Tuhan. Jaga kata-kata kita. Dan kalau saudara-saudara saat ini juga sedang mengalami pergumulan apapun, situasi apapun, saudara jangan ragu untuk menghampiri Tuhan. Tuhan akan memberikan pertolongan. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskan di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan berdoa khusus untuk pergumulan saudara supaya saudara mendapatkan pertolongan Tuhan. Jika saudara juga ingin memberikan komentar, silahkan tuliskan di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu komentar-komentar saudara. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, mengulang